Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sadaqallahul azim, ma'nahu wallahu alam bimuradih. Pemirsa Habim TV rahimakumullah, situasi kehidupan yang sedang kita hadapi tentu diperlihatkan berbagai ujian-ujian yang begitu berat. Keadaan manusia dihadapkan dengan ujian tentu sangat variatif. Ada yang mampu menghadapi ujian tersebut dan ada yang futur, berputus asa menghadapi ujian tersebut seolah kehidupannya itu tidak berguna dan ingin diakhiri. Maka tentu kita sebagai mukmin muslim perlu ada sebuah keyakinan yang dibangun. Setiap ujian yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya adalah untuk meningkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Habim TV rahimakumullah, adapun tadi ketika kita sedang berada di titik futur, sedang tidak bersemangat ataupun tidak bergairah dalam melaksanakan ibadah, maka ini perlu diterapi, perlu diobati, perlu diperbaiki. Karena sejatinya tugas yang kita dapati hari ini di dalam kehidupan di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadahnya itu harus senantiasa progres, tumbuh. Tidak boleh yang disebut dengan futur, tidak boleh berputus asa. Tetapi kalau kata anak muda, itu harus senantiasa move on. Move on itu adalah bertumbuh, bertambah nilai-nilai kebaikannya, tentu didasari dengan bertambahnya nilai-nilai keimanan yang dimilikinya. Lalu bagaimana supaya iman, supaya amal itu senantiasa bertumbuh? Kalau tadi ada yang disebut dengan move on, maka kita optimalkan dan kita usahakan. Di antaranya ada 4 on yang harus dimunculkan. Dan nanti jangan sampai dikurangi dengan 2 ons. Apa 4 on tersebut? Yang pertama adalah vision. Apa vision? Vision itu adalah pandangan ke depan. Visi kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap mukmin muslim. Apa visi misinya? Visi misinya adalah mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Itu yang harus dibangun pandangan ke depannya. Tujuan hidupnya itu ke sana. Visinya itu ke sana, vision. Sekarang mungkin ketika kita simak pandangan manusia atau mukmin muslim sekalipun, kita lihat pandangannya itu mungkin ada yang pendek. Visi kehidupannya itu hanya ingin bahagia di dunia saja. Sehingga mengabaikan terhadap visi yang lebih jauh, yaitu ukhrawi, mardotillah di dunia dan di akhirat itu sendiri. Maka kita bangun supaya kita bisa bertumbuh, harus mempunyai visi yang jelas. Pandangan ke depan yang jelas. Apa tujuan hidup kita? Yaitu mardotillah. On yang kedua adalah action. Visi harus berkorelasi dengan misi atau action.
Action di sini adalah bagaimana visi yang tadi dibangun untuk mengharapkan merdotilah diikuti dengan misi-misi pengabdian atau ibadah. Menjalankan program-program yang Allah perintahkan kepada kita. Karena di sanalah sejatinya keridhaan Allah itu akan didapat kalau misinya jelas. Amal ibadahnya yang dilakukan itu terukur dengan aturan-aturan syariah Islam yang Allah legalkan. Sehingga di sanalah misi itu atau disebut action itu harus betul-betul dijalankan. Nah, di dalam action ini ada dua hal. Yang pertama berkaitan tentang prioritas. Karena banyak yang berpendapat setiap yang dilakukan itu adalah ibadah. Sehingga bisa mengabaikan bentuk ibadah-ibadah yang lain. Contoh misalnya ketika seseorang mukmin dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sedangkan pribadi mukmin itu sendiri dia sedang melaksanakan ibadah yang lain kasab. Ketika tidak tahu yang disebut prioritas, maka dia mungkin bisa saja memilih kasab, bekerja, meninggalkan Jumatan. Inilah yang disebut tidak tahu prioritas. Ketika meninggalkan Jumatan lalu mengambil pekerjaan yang lain, maka di sanalah yang dianggapnya sebagai ibadah, tetapi di hadapan Allah itu bukan ibadah. Karena saat itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai prioritas adalah menjalankan ibadah sholat Jumat. Maka untuk mengetahui tentang apakah itu prioritas atau tidak prioritas, seseorang tentu harus senantiasa dia hadir di majelis ilmu, dia mencari ilmu-ilmu yang memperkuat tentang amal yang harus dilakukannya, paham mana yang prioritas dan yang bukan prioritas. Yang kedua, tentu ketika beramal, dia itu harus tahu mana yang disebut dengan strategi. Karena strategi yang beramal atau berkarya atau bekerja, sering kita dengarkan ada tiga hal. Yang pertama, bekerja keras atau kerja keras. Kerja keras ini lebih dominasi bagaimana fisiknya. Dia bekerja, dia melaksanakan amal untuk menyambut rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kerja cerdas. Kerja cerdas ini tentu tidak hanya sebatas fisik, tetapi lebih dijiwai, masuk sisi-sisi transendensi, masuk yang disebut dengan hablum minallah. Maka pelaksanaan kerja kerasnya diimbangi dengan bagaimana nutrisi-nutrisi jiwa yang mengkerangkai daripada kerja kerasnya. Lalu yang ketiga adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah kerja yang senantiasa terkoneksi, terintegrasi. Dengan apa? Dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kerja kerasnya ataupun kerja cerdasnya, dia optimalkan dalam kerangka menjalankan perintah Allah, menunaikan aturan-aturan Allah, sehingga di sanalah ada yang disebut dengan bighairi hisab. Bagaimana Siti Maryam mendapatkan rezeki dari Allah tanpa melaksanakan kasab atau hal-hal yang lainnya, karena sudah menunaikan perintah Allah dengan kerja ikhlas itu sendiri. Kita masuk kepada yang ketiga, yaitu bagaimana adanya passion. Passion ini lebih kepada menjiwai setiap apa yang dilaksanakan dari amal-amal sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia berbahagia, dia merasa gembira dengan amal-amal yang dia lakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihris ala ma yang fa'uka. Itu adalah indikator seorang mukmin qawi, yang dia berbahagia, yang dia bergembira atas apa yang Allah perintahkan dan dia amalkan. Nah, itulah menjadi jiwa, menjadi passion dalam kehidupannya. Dan yang keempat adalah collaboration. Artinya di dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah supaya muncul move on, kebertumbuhan, maka harus dalam kerangka bekerja sama. Karena kita sebagai makhluk sosial harus ada bekerja sama. Apalagi di dalam Islam.
La islama illa bil jamaah. Tidak disebut Islam ketika tidak ada di dalam jamaah. Jamaah ini adalah jamaatul haq, yang tentu ada unsur-unsur yang memberikan sebuah tendensi bahwa itu adalah jamaatul haq. Nah, ini kerjasama, kolaborasi, bagian yang bisa menjadi seseorang move on. Karena kalau di dalam Islam ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Di sana juga ada yang disebut ta'awanu alal birri wa taqwa. Ini bagian daripada kolaborasi. Pemirsa Habib TV rahimakumullah, maka 4 on tadi kalau betul-betul ini dijalankan, insya Allah menjadi seseorang yang move on, tidak futur dalam beribadah, tapi bangkit untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi disebutkan adalah vision, bagaimana visi yang jelas tentang mardotillah. Yang kedua, action, bagaimana misi-misi itu dalam kerangka menjalankan program-program Allah. Yang ketiga, passion, artinya di sana harus penuh penjiwaan, kehusuan, merasa senang dengan apa yang dikerjakan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak terlepas daripada jamaatul haq, karena di sanalah bukti seseorang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di akhir jangan sampai muncul 2 on yang terakhir. Apa? Yaitu on dan below on gitu. Itu kalau ada pada diri seseorang, maka jangankan yang disebut move on, dari futur pun dia akan semakin terpuruk gitu. Karena keadaan yang on dan below on ini bagian yang menjelaskan tentang kedunguan yang ada di dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik. Semoga apa yang disampaikan kali ini menjadi inspirasi terkhusus bagi diri pribadi, dan mudah-mudahan pemirsa Habib TV juga bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada rasa putus asa, jangan ada rasa futur, tapi harus bangkit, harus move on, harus bersemangat, karena setiap ibadah yang dilakukan niscaya pahala-pahala kebaikan telah Allah sediakan. Dan apa yang menjadi harapan mardotillah di akhirat surganya Allah, Allah akan sediakan bagi orang-orang yang move on di dalam beribadah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.